Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini sampai selesai dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan dan tingkah laku unggas. Saya yakin sebelumnya pasti sudah dapat tentang apa itu tingkah laku, apa itu etologi dari perkuliahan yang sebelumnya. Karena sama, saya tidak akan memberikan lagi, tapi sebagai awalan saya akan membahas sedikit lagi tentang tingkah laku. Jadi, tingkah laku ini seperti yang sudah diketahui adalah bentuk aktivitas ternak yang melibatkan fungsi fisiologis sebagai hasil perpaduan antara faktor keturunan dengan pengalaman individu dan proses belajar dalam merespons suatu kondisi ataupun benda yang ada di lingkungan. Nah, fungsinya untuk hewan adalah yang jelas untuk bertahan hidup. Jadi, tingkah laku ini mereka menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan. Dan bagi kita, peternak, untuk kepentingannya ini adalah dalam hal meningkatkan efektivitas produksi melalui dari pengembangan tingkah laku yang sudah kita ketahui dan mengurangi atau menghilangkan tingkah laku negatif. Ada suatu istilah yang dikatakan bahwasanya daripada kita mengubah tingkah laku hewan, lebih mudah untuk menyesuaikan lingkungan terhadap tingkah lakunya. Jadi ini salah satu prinsipnya, kita ini berusaha menyesuaikan lingkungan yang sesuai dengan tingkah laku alami dari hewan itu untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang menyebabkan pembentukan dari tingkah laku ini adalah faktor keturunan, kemudian juga faktor lingkungan dan proses belajar selama berada di lingkungan tersebut. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Contoh-contoh yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah iklim, kemudian serangan penyakit, dan juga ketinggian tempat. Untuk iklim, kita ketahui bahwa iklim dingin, iklim yang panas, kemudian kelembapan tinggi dan kelembapan rendah, itu akan mempengaruhi dari tingkah laku hewan. Kita ketahui kalau ayam itu berada di lokasi yang dingin, mereka akan berdekatan atau menempelkan diri mereka masing-masing untuk mendapatkan kehangatan. Kebalikannya, kalau misalnya mereka berada di kondisi yang panas, biasanya mereka akan berpencar. Untuk penyakit, sebenarnya ini semi modifikasi atau sebenarnya bisa dicegah, kita bisa melakukan proses pencegahan, tetapi jika hewan itu terserang penyakit, maka kita tidak dapat meminta hewan itu untuk menunjukkan tingkah laku seperti biasa. Jadi tingkah laku hewan sakit kita sudah tahu seperti lesu, lemah, letih, yang ini jelas berbeda dengan tingkah laku normalnya. Kemudian yang ketiga, ketinggian tempat. Ketinggian tempat ini berhubungan dengan suhu juga, kemudian dengan kadar oksigen, dan juga dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah faktor lingkungan yang dapat kita modifikasi. Terutamanya kita modifikasi melalui pengandangan atau sistematisasi dari kandang. Salah satunya adalah kepadatan populasi. Ini jelas ya, kita bisa modifikasi melalui berapa banyak hewan yang mau kita masukkan ke dalam suatu kandang. Kemudian melalui pemberian pakan, itu berupa dari berapa banyak pakannya, kemudian jenis pakan, dan nutrisi yang dikandung dari pakan itu bisa kita modifikasi. Yang ketiga adalah suara. Suara ini utamanya bisa kita atur kalau misalnya dia berada di kandang ya, di perkandangan. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar suara yang datang dan pergi itu melalui dari tata letak dari kandang itu sendiri, dan juga dari kinerja dari anak kandang ataupun dari mesin-mesin yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, ventilasi kandang. Ini jelas juga bisa kita atur dari mulai pembuatan kandangnya. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Pasti sudah pada tahu, ini melalui dari peletakan posisi kandang, kemudian adanya vegetasi di sekitar kandang yang bisa dikurangi agar cahaya bisa masuk, atau malah ditambah pepohonan di sekitar agar tidak terlalu terik.
Nah, kita lanjut ke pola tingkah laku. Pola tingkah laku ini adalah suatu segmen tingkah laku yang diorganisir dan memiliki fungsi khusus. Ini jelas akan berhubungan dengan anatomi dan fisiologis dari hewan itu sendiri. Yang mempengaruhinya adalah faktor keturunan, tapi pola tingkah lakunya dapat diubah seiring dengan hewan itu hidup di lingkungannya. Kemudian, pola tingkah laku ini lebih stabil pada hewan yang telah didomestikasi. Kalau kita belajar di peternakan dan ini khususnya adalah unggas, itu adalah hewan yang sudah didomestikasi. Jadi kita bisa menebak atau melihat tingkah lakunya seperti apa. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah pola tingkah laku ini merupakan suatu segmen yang dapat bergabung, dan gabungan dari suatu segmen pola tingkah laku yang mereka memiliki fungsi sama akan membentuk suatu sistem tingkah laku. Contohnya misalnya adalah pola tingkah laku menggaruk-garuk atau mengais-ngais tanah pada saat cari makan pada ayam. Kemudian yang kedua, pola tingkah laku adalah mematuk tanah untuk mencari pakan pada ayam. Nah, kedua pola tingkah laku ini dapat bersatu yang kemudian akan membentuk suatu sistem tingkah laku yang disebut sistem tingkah laku makan atau ingesti behavior, seperti itu. Nah, pola tingkah laku sendiri itu dibagi menjadi pola tingkah laku yang didapat melalui proses belajar dan tanpa proses belajar. Untuk yang tanpa proses belajar, kita biasa menyebut sebagai insting atau naluri serta refleks. Contohnya adalah pada anak ayam yang baru menetas. Pasti sudah pernah ikut praktikum sebelumnya. Kalau mengamati pada saat pengamatan penetasan telur itu, kemudian pada saat telurnya pas menetas, bisa dilihat bahwasanya anak ayam ini kemudian akan cenderung segera keluar dari kerabang dan mencari sebenarnya sosok induk, atau pada kondisi dia ditetaskan di alat tetas biasanya mencari yang bergerak, apa saja yang bergerak. Jadi biasanya bisa DOC lain ataupun bisa juga mesin, biasanya akan mendekat ke arah-arah yang bergerak. Kemudian yang kedua, contohnya adalah anak itik yang tidak perlu diajari berenang oleh induknya, dia secara otomatis dapat berenang dan mengikuti induknya. Nah, kemampuan belajar pada unggas sendiri dibagi menjadi kemampuan pembelajaran yang sederhana atau simple learning dan kemampuan belajar yang kompleks. Untuk yang simple learning ini, dia intinya didapatkan dari latihan dan pengalaman. Ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada 4, yaitu habituation, conditioning, imprinting, dan memory. Untuk habituation ini, yang dimaksud habituation adalah membiasakan diri atau adaptasi terhadap lingkungan di sekitar. Bisa jadi dia itu mengabaikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi karena terbiasa, jadi kemudian tidak lagi merasa terganggu. Contohnya adalah misalnya pada sistem perkandangan closed house yang menggunakan fan exhaust ya. Exhaust fan ini biasanya suaranya cukup keras, tapi karena DOC sudah dari dia hari pertama itu sudah tinggal di area ini, sudah biasa mendengar suara exhaust fan yang begitu keras, mereka tidak lagi merasa terganggu. Jadi mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah conditioning. Conditioning ini cenderung berkaitan dengan modifikasi yang kita lakukan atau rangsangan yang diberikan oleh manusia. Jadi kita mengkondisikan si hewan itu agar terbiasa terhadap suatu rangsangan. Contohnya adalah pada saat ayam jantan yang ditempatkan di satu kandang kosong, kemudian ada belnya di situ. Setiap bel itu dibunyikan akan dimasukkan ayam betina. Biasanya ayam jantan akan menunjukkan reaksi. Nah, reaksi ini akan teringat setelah kegiatan ini berulang. Jadi kalau misalnya dia setiap bel dibunyikan, ayam betina masuk. Setiap bel dibunyikan, ayam betina masuk. Setiap bel dibunyikan, ayam betina masuk. Kemudian suatu saat nanti saat bel dibunyikan, tanpa ayam betina masuk pun biasanya ayam jantan ini akan menunjukkan tingkah laku seperti dia mendengarkan bel itu. Jadi seperti dia berharap akan ada si betina yang datang, seperti itu. Yang ketiga adalah imprinting. Imprinting ini konsepnya adalah mengcopy atau
meniru sesuatu yang ada di dekatnya. Biasanya pada benda-benda atau hewan yang dia terlihat menonjol di mata unggas, ini akan mereka tiru. Ini biasanya terjadi utamanya pada anak ayam yang baru menetas hingga umur 3 hari. Nah, yang keempat adalah memori. Memori ini adalah kemampuan untuk mengingat apa yang pernah dialami. Jadi, baik conditioning, habituation, dan imprinting itu bisa diingat oleh unggas. Dan suatu saat mereka akan menunjukkan tingkah laku yang sama setelah mereka mengalami hal-hal yang dialami tadi. Nah, selanjutnya adalah complex learning. Yang membedakan dari complex learning dan simple learning itu adalah pengintegrasian informasi yang didapat di sistem syaraf pusat serta adanya informasi dari organ sensoris. Jadi kalau complex learning ini dia berhubungannya dengan kecerdasan. Jadi kemampuan si hewan itu untuk menganalisa apa yang terjadi agar dia tidak melakukan atau dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lihat. Ini biasanya diolahnya di otak kecil. Dan ini berhubungan dengan sistem penginderaan. Contohnya adalah kalau seekor ayam itu melihat seekor ayam lain terperosok, kemudian menyebabkan kelukaan dan kesakitan. Melalui rangsangan visual itu, mereka akan kemudian berpikir bahwasanya kalau saya ke arah lubang tersebut, saya akan merasakan sakit, menyebabkan kelukaan pada saya sehingga dia tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi ini dia ada integrasi dari organ sensori yaitu mata melalui rangsangan visual, kemudian diolah di otak dan ini akan diintegrasikan oleh tingkah lakunya untuk menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Nah, mari kita sekalian mengingat lagi sistem penginderaan pada ayam. Indera yang paling berkembang pada ayam itu adalah pendengaran dan penglihatan. Untuk penglihatan sendiri, ini saya ambilkan contoh pada ayam ya. Ayam itu menyukai warna oranye kekuningan dan ungu dan cenderung menghindari warna hijau. Bola matanya itu seperti kita bisa lihat atau kalau kita amati atau nanti pada saat kalian pengamatan ke ayam, dia tidak bergerak terlalu banyak, jadi bergerak 26 derajat saja dan posisi perputarannya itu tetap di perputaran 300 derajat. Dan ayam ini dibandingkan unggas lainnya memiliki penglihatan yang lebih baik. Ini bahkan pada saat dia masih di dalam telur, itu memiliki respon terhadap cahaya, rangsangan cahaya kalau misalnya kita memberikan cahaya ke telurnya. Sistem indera lainnya yang juga berkembang sangat baik itu adalah pendengaran. Unggas secara keseluruhan memiliki rentang pendengaran antara 15 sampai 10.000 Hz. Sedangkan untuk ayam itu 400 sampai 6.000. Yang mempengaruhi perbedaan ini adalah terutamanya lingkungan dan tempat tinggal serta bagaimana cara dia mendapatkan asupan makanan atau pakan. Jadi biasanya hewan-hewan yang memiliki pendengaran di bawah 400 atau di atas 6.000 itu adalah hewan-hewan liar di mana dia harus menggunakan telinga untuk berburu atau memanfaatkan pendengaran dalam proses mencari pakan. Contohnya adalah burung hantu di malam hari yang dia minim cahaya, tapi burung hantu salah satunya mengandalkan telinganya untuk mendengarkan dari pergerakan hewan-hewan buruannya. Untuk pengecap atau taste bud, ini dia berkembang baik dan pada ayam itu mereka toleran terhadap rasa asam dan basa serta sensitif terhadap rasa asin. Jadi mereka bisa merasakan asin dan mereka cenderung tidak apa-apa terhadap rasa asin sampai kadar 0,9%, tapi di atas itu biasanya mereka menghindari. Selanjutnya adalah peraba. Peraba ini berfungsi baik dan terutamanya berperan pada saat pengeraman, jadi mengetahui posisi telur sudah tepat atau belum, kemudian juga pada saat menghangatkan anak di bawah sayap. Ini utamanya pada ayam-ayam yang diumbar atau ayam-ayam yang tidak dikandangkan dan bukan ayam-ayam yang industrialization seperti broiler atau layer.
Untuk penciuman sendiri, pada unggas mereka tidak berkembang dan efeknya adalah mereka tidak bisa mencium bau seperti hewan-hewan lainnya. Nah, kita lanjut. Pola-pola tingkah laku yang menyatu memiliki fungsi sama itu akan membentuk sistem tingkah laku. Ada 8 kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat lagi 8 sistem tingkah laku pada unggas. Yang pertama adalah tingkah laku makan dan minum. Untuk tingkah laku makan dan minum ini kita harus tahu dulu bahwasanya pada saat ayam itu menetas, mereka belum tahu cara makan dan cara minum, tapi mereka tahu cara mematuk. Jadi, salah satu tingkah laku yang pertama kali dimengerti atau diketahui oleh unggas itu adalah mematuk. Karena mematuk ini mereka gunakan juga untuk memecah kerabang saat mereka akan menetas. Nah, untuk pakan dan minum, mereka mengetahui setelah mereka itu mengeksplorasi sekelilingnya. Jadi mereka setelah menetas akan mematuk apa saja yang berada di sekitarnya tanpa mengetahui apakah itu makanan atau bukan. Dan setelah menemukan makanan, mereka akan menelan dan intinya mengkonsumsi pakan tersebut. Setelah mereka menemukan pakannya itu, mereka akan terbiasa dan tahu bahwasannya ini adalah pakan dan benda-benda lainnya bukan makanan. Biasanya pembelajaran seperti ini paling efektif di 30 jam pertama kehidupan dari unggas ini. Nah, kita perlu ketahui juga karakteristik dari masing-masing unggas. Jadi untuk ayam itu seperti kita sudah tahu mereka kalau makan mematuk ya. Tapi kalau untuk bebek atau unggas air lainnya mereka cenderung menyuduk atau menyerok makanan dan mereka biasanya lebih cenderung mencari pakan yang basah atau berair karena memudahkan mereka untuk menyodok atau menyerok makanan itu tadi. Jadi nanti kalau misalnya beternak, itik, bebek atau ayam jangan disamakan terutama dalam bentuk pakannya. Kita harus tahu tingkah laku masing-masing. Nah, untuk ayam sendiri, mereka cenderung lebih menyukai bentuk biji-bijian atau crumble, jadi tidak berbentuk terlalu halus ataupun yang terlalu besar, tapi mereka lebih suka crumble. Pasti udah pada tahu juga sih ya. Nah, untuk banyaknya konsumsi, itu mereka mengkonsumsinya cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan energi. Jadi pada unggas, sebenarnya pada semua hewan, itu mereka cenderung tidak terlalu banyak makan, terutama pada saat hewan-hewan yang memang dia diproduksi ya. Jadi pada ayam, kalau misalnya mereka makan kemudian menghasilkan energi, diingat-ingat lagi biokimia dan fisiologinya, salah satu dari zat sisa atau zat buangnya itu berupa panas. Jadi kalau mereka makan terlalu banyak, yang terlalu banyak energinya, biasanya akan menyebabkan panas itu terlalu tinggi. Jadi kalau mereka panas, mereka juga tidak nyaman. Jadi kalau misalnya pakan itu memiliki kandungan energi tinggi, biasanya mereka makannya tidak terlalu banyak. Kebalikannya, kalau misalnya kandungan energinya itu tidak terlalu tinggi, mereka bisa makan agak banyak untuk mencukupi kebutuhan energinya. Ini kita perlu ketahui juga masalah penggantian pakan, karena pada unggas atau ayam seperti yang saya katakan, taste budnya mereka atau pengecapnya mereka itu berkembang baik, jadi mereka bisa merasakan kalau misalnya ada perubahan pakan. Nah, kemudian ada lagi juga terutama pada ayam-ayam kampung yang diumbar, untuk makan atau proses makan itu mereka ada hierarkinya, ada tingkatannya. Jadi biasanya yang dominan mereka akan makan terlebih dahulu, baru nanti yang di bawah-bawahnya yang bukan dominan baru bisa makan setelah yang dominan selesai. Nah, biasanya kalau misalnya untuk meningkatkan nafsu makan ayam itu bisa digunakan suara ketukan-ketukan seperti kalau suara paruh mengetuk-ketuk tempat pakan. Jadi kalau misalnya ada suara-suara itu, biasanya ayam-ayam itu akan terangsang untuk makan karena menganggap bahwasannya ada temannya yang makan. Seperti itu. Untuk minum sendiri, ayam ini mereka tidak bisa langsung minum pertama kalinya. Jadi biasanya mereka mematuk-matuk air, dan air itu biasanya mereka tertarik ke arah air karena adanya pantulan cahaya.
Jadi kalau ada pantulan cahaya, mereka akan ke arah tempat tersebut, kemudian mematuk-matuk daerah tersebut. Dan biasanya kalau mereka merasakan itu adalah air, maka mereka belajar untuk minum melalui cara itu. Dari air itu setelah dipatuk, kemudian mereka berdiri lagi lehernya, kemudian mereka telan. Setelah itu mereka akan tahu dan terbiasa bahwa ini adalah tempat minum dan untuk minum. Yang agak susah adalah di kandang-kandang yang menggunakan nipel. Jadi biasanya nipel ini biasanya tidak menyebabkan adanya pantulan cahaya pada air ataupun adanya pakan yang mengambang di air. Tapi karena sifat ayam itu sendiri suka mematuk apapun, jadi biasanya mereka akan belajar untuk mematuk di area tersebut, di nipelnya itu, dan biasanya nipel akan mengeluarkan air dan mereka akan tahu, lama-kelamaan akan tahu kalau ini adalah tempat minum. Tingkah laku yang selanjutnya mengikuti dari pakan dan minum itu adalah tingkah laku defekasi. Perlu diingat lagi bahwa feses dan urinnya itu menyatu ya, berbentuk ekskreta dengan komponen utamanya adalah urin dan asam urat. Unggas ini mereka cenderung sembarangan untuk membuang kotorannya, jadi di mana saja mereka suka. Kalau di malam hari mereka bertengger, mereka bisa defekasinya di tenggeran. Mereka saat di tanah juga defekasi di tanah, kadang-kadang juga sambil makan sambil defekasi, itu juga saya pernah menemukan. Jadi ini benar-benar sembarang, tidak terlalu teratur. Selanjutnya adalah tingkah laku seksual. Tingkah laku seksualnya unggas itu unik dan masing-masing unggas memiliki pattern yang berbeda. Tapi utamanya adalah si jantan itu menggoda betina dulu, termasuk di ayam juga. Jadi kalau di ayam itu biasanya dimulai dari proses rayuan si pejantannya itu, biasanya disebut sebagai tarian waltz karena bentuknya dia seperti menari-nari. Kemudian untuk tingkah laku seksual ini jelas dipengaruhi oleh hormon. Dan ayam itu mereka adalah poligami, jadi mereka bisa kawin satu pejantan dengan beberapa betina, tapi cenderung tidak kawin acak seperti yang saya katakan tadi, terutama di hewan-hewan yang dia itu diumbar, terdapat tingkat hierarki dominasi dan non-dominan. Jadi biasanya karena hal ada dominasi ini, biasanya pejantan yang dominan itu yang kawin duluan. Nah, ini perlu diamati hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku seksual. Pertama adalah untuk pengaturan jantan dan betina. Jadi waktu pemisahannya itu harus disesuaikan. Kalau misalnya kita sedang dalam proses memang breeding ya, atau dalam proses pengembangan si hewan itu. Jadi kita tidak mengumbar secara sembarangan, tapi kita memang mau mengawinkan antara jantan dan betina. Itu harus disesuaikan waktunya. Pemisahan seekor jantan dari suatu kelompok ke kelompok lain itu akan menyebabkan si posisi si jantan itu misalnya tadinya dominan, dia dipindahkan ke kelompok lain, belum tentu di kelompok lain dia akan dominan. Makanya kita harus tahu waktu yang tepat. Jadi misalnya waktu yang tepat itu adalah di saat memang tidak ada pejantan dominan atau memang dia dimasukkan ke hanya kelompok yang isinya betina. Selain itu juga perlu diperhatikan umurnya. Jadi kita harus tahu pasti bahwasanya mereka itu umurnya tidak terpaut jauh. Misalnya contohnya intinya adalah kedua hewan itu sudah dalam fase dewasa. Jangan sampai yang satu masih belum dewasa atau masih kuto, kemudian satu sudah dewasa. Itu biasanya akan mempengaruhi proses dari kawin. Nah, ini adalah bagaimana atau proses dari kawin. Ini kalau bisa diamati di sekitar ini akan sangat bagus, terutama nanti untuk praktikum kalau misalnya memang belum bisa, nanti kita suatu saat belum bisa bertemu langsung, salah satu caranya adalah dengan memvideo apa yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya di sekitarnya adik-adik sekalian ada ayam kampung, ayam umbar, suatu saat mereka menunjukkan tingkah laku tertentu, direkam aja dari sekarang. Jadi nanti suatu saat dibutuhkan bisa terpakai. Nah, untuk prosesnya yang jantan itu pertama mereka melakukan tarian waltz dengan menggelepar sayap. Jadi seperti menari, kemudian memanjangkan kepala dan menegakkan jengger dan bulu leher. Kemudian mereka akan mengejar betina. Jadi setelah dia tegak,
pasti pernah lihat itu bulunya megar, dia akan berlari mengejar si betina, kemudian akan melakukan usaha penunggangan, kemudian juga mengangkat dan membuka kloaka. Nah, ini biasanya direspon oleh betina. Tarian Waltz itu bisa saja direspon dengan tidak peduli, artinya memang tidak mau kawin. Kemudian direspon negatif, artinya bahwasanya merasa terganggu si betina ini, jadi biasanya mereka akan menghindar disertai dengan suara yang memeki. Jadi kadang-kadang kita dengar suara betina yang seperti dia itu kesakitan. Nah, itu biasanya contoh kalau misalnya dia sedang tidak mau kawin, jadi bereaksinya negatif terhadap ajakan si jantan. Respon yang ketiga adalah respon positif. Biasanya pada saat memang waktunya kawin, betina itu tidak susah untuk diminta kawin. Jadi biasanya mereka akan menundukkan badan, merendahkan sayap dan mengembangkan sayap, kemudian membuka menyeimbangkan area ekor, menyesuaikan area ekor untuk membuka kloakanya. Pada saat kloaka bertemu, si bejantan akan melakukan ejakulasi, kemudian turun ke arah depan dan melakukan tarian waltz atau berkeliling. Sedangkan betina setelah adanya ejakulasi biasanya akan berdiri, kemudian seperti menggetarkan badannya, seperti membersihkan badannya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tingkah laku induk atau maternal behavior. Ini dimulainya dari sejak pengeraman. Jadi ini dipengaruhi juga oleh hormon prolaktin. Kalau yang di mamalia itu berfungsi untuk produksi dari susu ya. Nah, ini biasanya komunikasi antara induk dan anak itu utamanya melalui pendengaran. Jadi biasanya anak ayam itu akan siap-siap mencari induknya. Saat tidur biasanya anak itu berlindung di bawah induknya. Kemudian induk ini biasanya di suatu kelompok ayam jantan akan lebih agresif, tetapi khusus pada saat-saat seperti ini, saat-saat induk itu sedang mengasuh anak, biasanya betina bisa jadi lebih agresif daripada pejantan dan cenderung menyerang siapapun yang dirasa membahayakan dari anak-anaknya. Biasanya anak ayam ini akan mulai disapih mulai umur 12-16 minggu. Biasanya caranya itu dengan mematuk-matuk si anak ayam itu agar kemudian tidak lagi terlalu menempel terhadap induknya. Nah, selanjutnya adalah tingkah laku bertarung atau agonistic atau combat behavior. Ini terdiri dari tingkah laku menyerang, melarikan diri, dan menghindar dari bahaya. Jadi nanti ada yang menyerang, ada yang melarikan diri, dan ada yang menghindar. Kemudian yang terakhir, setelah ada attack tadi, akan ada yang kalah atau disebut submissive itu. Jadi tingkah laku menyerang sendiri meliputi bagian dari pertarungan itu sendiri, atau memimpin kelompok dan mengancam. Jadi kalau memimpin kelompok ini biasanya pada unggas-unggas yang mereka lebih dominan, mereka mempunyai seperti kekhususan dalam hal packing atau mematuk hewan-hewan lain yang subordinat atau berada di bawah dominasi mereka. Ini biasanya jantan itu lebih agresif karena dipengaruhi oleh hormon testosteron. Tapi kalau di alamnya, unggas-unggas ini atau ayam ini jarang bertarung sampai menyebabkan kematian. Biasanya hanya ada satu atau dua yang kemudian menyerah. Ini adalah contoh yang akan terjadi pada suatu kelompok. Jadi misalnya ada kelompok ayam dimasukkan ke kandang, mereka akan bisa terjadi perkelahian, terutama bila ayam ini tidak berasal dari kelompok yang sama. Jadi nanti mereka akan kemudian bertarung dan pemenang biasanya itu memiliki dominasi untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk mematuki yang si subordinat itu. Nah, saling mematuk ini, pecking order ini sebenarnya bisa terjadi di semua umur, tapi biasanya dimulai sejak umur 16. Ini sebenarnya bagian dari tingkah laku paling dasar ayam, yaitu mematuk. Jadi mereka tetap melakukan hal-hal ini dalam hal menjaga
keadaan atau untuk menjaga dominasi itu tadi. Biasanya anak ayam dari satu induk pun mereka pada akhirnya pada saat sapi akan bertarung di antara kelompok itu sendiri, dan yang menang itu akan mendapatkan prioritas kesempatan untuk pakan. Jadi biasanya pada unggas-unggas yang diumbar itu nanti pertumbuhannya tidak sama. Selanjutnya adalah tingkah laku meniru atau allelomimetic behavior. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak mereka baru menetas ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kegiatan dilakukan oleh ayam lain, mereka biasanya akan meniru. Nah, dengan adanya saling meniru ini akan timbul suatu fenomena sosial atau disebut social facilitation, yang ini nantinya akan mempengaruhi tingkah laku makan dan timbulnya pack order yang seperti saya katakan tadi. Jadi misalnya contohnya adalah pada yang di kandang, satu makan biasanya yang lain ikut makan gitu. Tapi kalau pada yang diumbar, biasanya untuk yang dia itu berada di ranking paling bawah atau kasta paling bawah, jika ayam dominan itu mematuki si hewan itu, bisa jadi hewan lain itu juga ikut mematuki si subordinate ini. Dan sebenarnya pack order ini termasuk salah satu tingkah laku yang sangat merugikan karena bisa menyebabkan kelukaan, kesakitan, bahkan kematian. Selanjutnya adalah tingkah laku mencari tempat berlindung. Ini sebenarnya adalah bagian dari berusaha untuk menghindari dari bahaya. Ini bisa jadi contohnya adalah kabur dari predator, masuk ke dalam rumah atau kandangnya, kemudian berteduh dari singatan matahari, dari angin, dan juga dari air hujan. Tingkah laku selanjutnya adalah tingkah laku menyelidiki. Jadi unggas itu termasuk hewan yang kepo. Jadi kalau misalnya mereka ditempatkan di tempat baru, biasanya mereka akan menyelidiki area tersebut terlebih dahulu. Sesuai dengan indera yang berkembang, mereka akan menyelidiki pertama dengan cara melihat, kemudian mendengarkan, setelah itu mereka akan merasakan dan menyentuh. Biasanya proses penyelidikan ini dimulai dari mendekati objek secara perlahan. Jadi misalnya kita meletakkan tempat makan baru di tengah yang mereka belum pernah tahu. Mereka biasanya pertama kali akan mendekati dulu ke objek, kemudian berputar, memutari sejenak, setelah itu berhenti, kemudian setelah dekat dengan objek, berputar dan pergi. Seperti itu cara mereka mengenali dari objek ini. Ini adalah investigasi awal. Yang nantinya akan, kalau misalnya itu memang tempat pakan, akan dilanjutkan dengan investigasi sampai ke coba mematuk-matuk dan ternyata itu adalah tempat pakan, dan mereka bisa tahu kalau itu adalah tempat pakan setelah beberapa kali melakukan investigasi ini.